bisa niat lokal. Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk keluarga tercinta ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Kamu nggak kedengeran? Orang buat ngabisin duitnya. Jadi yang PBG katanya nilai 50 aja dilulusin. Pas aku kan 75 tinggi. Jadi mungkin kekurangan orang kali buat ngabisin duit, bingung. Ibu, mikrofonnya dimatikan dulu, Bu. Matikan. Tenang. Ngabisin duit apa, Bu? Iya. Aku sendirian. Ya. Campur ya. Abang minjem sebentar ya ini. Bukan kelas 11 saja. Sebentar ya. Sebentar apa? Bang. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya ya. Mikrofonnya, Mbak. Biar cepat selesai. Ya sebentar. Tapi Di ini sini ada hujan. humunya loh, Nak. Kalau lama-lama. Abang nggak lama-lama. Halo. Dari admin aja, Pak, dimatikan, Pak. Dari admin Ini aja tolong dimatikannya. siapa coba yang ini saya jadikan host. Bu Sunda mungkin lagi persiapan. Bu Sunda sudah ada di sini belum? Yang barusan ngomong siapa? Ada Pak Bang, Pak. Ini siapa? Bu Aja Sunda ya? namanya. Ya dulu dinacingnya. Di sini hujan gede soalnya nih, takut keburu putus nih. Mikrofonnya dimatikan dulu ya, Bapak Ibu. Ini siapa yang ngomong? Pak Bambang, Pak. Bang, Pak. Pak. Pak Bang, saya minta tolong nanti ya, saya jadikan co-host ya, Pak. Baik, Pak. Ini Recording in progress. Bang. Bang apa, Pak? Soherman, Pak. Oh, Bambang Pamungkas, Pak. Bang Soherman ya? Bu Sunda sudah ada, Pak. Bu Sunda ada belum? Ada Pak. Oh. Ini saya kalau sudah ketemu. Sudah jadi co-host belum Bu Sunda? Udah Pak, udah direkam lagi Pak. Oh iya. Bentar ini Pak Bang juga ya. Bantu Bu Sunda ya, Pak Bang ya. Baik, Pak. Oke, sudah Pak Bang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan hadir di Zoom meeting ini, terutama kepada Bu Sekjur, terima kasih Bu ya, sama tim PPG, para dosen, perwakilan, kelihatannya ini ada yang masuk, nah, terima kasih. Kemudian guru pamong juga ada perwakilan serta admin dan hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Tentu ini bagi guru pamong, ya, dosen, ini saya kira tidak ada hal yang baru ya, sama dengan angkatan 1. Cuma mungkin karena hanya ingin memastikan saja ya, mengingat kembali gitu ya, karena kita juga banyak aktivitas. Pak, suaranya tidak terdengar. Tidak ada suaranya, Pak. Mungkin sinyal, Bu. Sabar ya, Bu. Pak Ujang, di mute itu punya Pak Ujang.
Campur. Nanti nggak enak kalau nggak dikocok. Pak Ujang ke unmute, Pak. Halo, suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar jelas, Pak. Saya ganti ya pakai HP ini ada 2 perangkat. Iya, Bentar ya, yang ini dulu. Oke. Terdengar, Pak? Ya udah, Pak. Udah. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen, guru pamong dan mahasiswa. Begitu juga Bu Sunda. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini bukan hal yang baru sebetulnya bagi dosen dan guru pamong, tetapi mungkin mereka ingin mendampingi para mahasiswa yang akan didampingi mulai hari Senin dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini seperti biasa PPG selalu mengundang teman-teman mahasiswa setiap tahap gitu ya, biar Bapak Ibu tidak salah langkah dalam mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Bapak Ibu sekalian, hari Senin ya, dan tentu ini hari ini terima kasih Bapak Ibu, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini bisa melewati ya pembelajaran satu tahap begitu ya, yaitu pembelajaran modul. Dan mulai hari Senin Bapak Ibu masuk pada tahap pembuatan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagai gambaran saja di PPT terlihat bahwa tahun 2020 dengan 2021 sebetulnya SKS-nya sama, cuma kalau tahun 2020 itu kan 20 hari, ya. Kalau sekarang 14 hari. Oleh karena itu jam pertemuan kita itu akan lebih lama, ya. Kenapa? Karena memang SKS-nya sama, cuma harinya lebih sedikit. Artinya dia di setiap harinya agak lama kita berjumpa dengan dosen. Tetapi tentu berbeda dengan tahun 2020, SKS-nya sama 3 SKS tapi 20 hari. Tapi prinsipnya sebenarnya sama ya Bapak Ibu. Jadi ini pembagiannya adalah 3 SKS kali 50 ya, berarti sekitar 150 menit ya, satu kali berjumpanya kali 16 kali pertemuan. Tinggal dibagi saja 14 hari, kalau ini dibagi 20. Kira-kira begitu ya. Itu gambaran bahwa sebetulnya kita Prajab ya, PPG Daljab SKS-nya sama, cuma bedanya kalau Prajab dan Daljab itu kan dikonversi ya. Jadi kalau Daljab kan dikonversi kinerja kita, sehingga SKS-nya dia berbeda dengan Prajab gitu ya. Kemudian untuk Daljab yang di PPG 2020 dan 2001 SKS-nya sama, cuma dia waktunya lebih cepat ya, terutama di 2021. Jadi mohon bersabar, kalau berjumpa dengan dosen mungkin waktunya agak lama ya Zoom meetingnya Bapak Ibu, karena memang harinya lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita ya, ini lanjut. Yang ini, bentar. Pak Bambang? Nggak ada suaranya, Pak. Ada nggak? Halo? Sudah ada. Ini kenapa laptop gini? Jadi pengembangan perangkat pembelajaran adalah kegiatan penyusunan dokumen perancangan pembelajaran melalui kuliah dengan memanfaatkan hasil pendalaman materi, keprofesionalan, pedagogik ya, kita sudah dilewati semua, dan bidang studi dalam bentuk karya, proses pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran melalui pendekatan TIPEC berbasis plafon revolusi industri terkini dengan menerapkan model problem based learning. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi semuanya berbasis pada masalah yang dihadapi Bapak Ibu di sekolah. Kemudian berikutnya adalah tahapannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tahapan dalam merancang perangkat pembelajaran. Yang pertama kita nanti ada identifikasi masalah dan rencana aksi. Kemudian kita menyusun rancangan pembelajaran
Nanti Bapak Ibu akan ada peer teaching, kemudian ada refleksi, dan kemudian ada tindak lanjut. Inilah tahapan-tahapan yang akan dilalui Bapak Ibu selama Bapak Ibu mengikuti kuliahan di perancangan pembelajaran. Hari pertama, Bapak Ibu, silakan diperhatikan aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi, kalau kita lihat dari aktivitas dosen dan mahasiswa, itu pagi 3 jam, sorenya ya untuk refleksinya adalah 1 jam. 1 jamnya itu seperti biasa, itu 50 menit ya. Jadi kalau 3 jam berarti 150 menit. Bapak Ibu kalian, aktivitas mahasiswa di hari yang pertama, yaitu kita agendanya adalah identifikasi masalah dan rencana aksi. Yang pertama, Bapak Ibu itu melakukan observasi kelas, visual, audio visual, kemudian laporan atau isu kasus pembelajaran dan sumber informasi lainnya. Untuk menemukan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas atau sekolahnya masing-masing sesuai dengan mapel yang diampu. Dalam hal ini, karena ini kebanyakan adalah guru kelas, tentu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi sekali lagi, silahkan Bapak Ibu refleksikan oleh teman-teman. Halo, terdengar ya? Ini di sini hujan soalnya nih. Benar, Pak. Suaranya dubbing Pak suaranya. Mohon maaf Pak. Double suara. Iya. Gitu ya. PPT-nya hilang, Pak. Oke, ini hujan di sini jadi sinyalnya. Bentar ya. Saya menggunakan 2 ini perangkat ini. Bentar Bu ya. Kalau satu jelas Pak, kalau 2 tadi double suara Bapak. Iya Pak, kalau bisa PPT-nya di-share aja Pak. Suaranya di sini putus. Nah, di-share aja Pak. Nanti ini pasti di-share Pak. Oh, zoom-nya hilang dia. Gua suaranya Pak, jadi nggak jelas dia. Tar. Ini, oh zoom-nya hilang yang satu. Tar. Bentar Bu ya, saya masuk lagi. Di Depok hujan besar Bu, jadi ini mungkin pengaruh ya. Padahal ini bukan pakai kuota ya. Ya. Terdengar Pak? Terlihat? Terlihat Terlihat, Pak. Pak. Terlihat. Ya. Terlihat Pak. Ya, Pak. Jadi untuk hari pertama Bapak Ibu melakukan observasi kelas visual ya, kelas atau visual atau audio visual. Intinya Bapak Ibu silakan amati kelas sendiri-sendiri ya, kelas di mana Ibu mengajar ya. Jadi sebetulnya mah nggak mesti ini, dan memang kita sudah tahu kan dari kemarin juga kita kan sudah mulai
menganalisis persoalan-persoalan yang ada di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Nih, lanjut ke sekarang nih, silakan direnungkan kembali ya, diselidiki kembali lebih teliti sehingga nanti pada saat membuat perangkat pembelajaran sudah pas gitu ya. Kemudian melakukan analisis kompetensi atau capaian pembelajaran mata pelajaran yang akan diampu ya untuk menemukanali permasalahan dan pencapaian kompetensi pembelajaran. Bapak Ibu kemudian berdiskusi, berkonsultasi ya atau studi referensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan dan kaitannya dengan capaian pembelajaran. Kemudian memetakan seluruh permasalahan pembelajaran ke dalam format analisis penyebab permasalahan yang ini nanti ada LK-nya ya Bapak Ibu. Kemudian ini hari pertama ya. Hari kedua, ya mencari informasi, desain, gagasan, metode, bahan kajian, alat atau dan seterusnya begitu ya. Kemudian Bapak Ibu mencari solusi untuk mendukung dari permasalahan yang ditemukan itu. Jadi silakan mencari informasi, desain yang pas gitu ya, desain pembelajaran yang pas yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Kemudian berdiskusi dengan mahasiswa lain dan dipandu oleh dosen dan guru pamong untuk mendapatkan pendukung atau bahan kajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan solusi yang tepat. Jadi silakan diskusikan dengan dosen, masalah seperti itu cocoknya diselesaikan dengan cara apa, tentu nanti dijawabnya dengan desain pembelajaran yang menurut Bapak Ibu sudah pas, dan desain pembelajaran yang ditentukan harus berdasarkan pada landasan-landasan teori gitu ya Bapak Ibu. Kemudian merumuskan alternatif solusi secara komprehensif dengan melibatkan banyak sumber, metode, dan teori lainnya. Ini begitu Bapak Ibu perkuliahannya ya. Kemudian hari ketiga ya. Ketiga, berdiskusi secara aktif antara mahasiswa, berkonsultasi dengan dosen dan serta studi referensi untuk mengidentifikasi beberapa alternatif solusi terhadap persoalan pembelajaran dan menetapkan solusi hipotetik. Merumuskan solusi pembelajaran yang akan dijadikan rencana aksi. Yang berikutnya adalah menyelesaikan pengisian format identifikasi masalah, pembelajaran, analisis kompetensi, dan alternatif solusi ke dalam LMS. Jadi ini ada LK-nya nanti Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti dipandu dengan LK. Ya. Nanti kita tunjukkan LK-nya seperti apa, dan Bapak Ibu jika sudah bisa buka LMS bisa dilihat LK-nya. Kemudian hari keempat ya Bapak Ibu. Hari keempat. 4 dan kelima itu Bapak Ibu baru mulai menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Merancang pembelajaran sesuai dengan masalah dan solusi hipotetik yang telah dirumuskan. Kemudian menyusun dokumen rencana pembelajaran sesuai dengan hasil analisis dalam bentuk ya. Jadi bentuknya itu adalah RPP atau rencana kegiatan, bahan ajar, LKPD, media dan instrumen penilaian. Sekali lagi nanti Bapak Ibu mendesain pembelajaran ya dengan perangkat pembelajaran yang di dalamnya adalah RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian. Kemudian berdiskusi secara aktif dengan sesama mahasiswa, berkonsultasi dengan dosen, dan tentang rencana pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian menghasilkan rencana proyek, yaitu rancangan pembelajaran yang akan diuji cobakan atau dilatihkan dalam peer teaching. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi di 4 ke 5 Bapak Ibu ya menyusun dokumen rencana pembelajaran yang di dalamnya ada RPP, bahan ajar, LKPD dan media serta sampai pada instrumen. Ini selama 2 hari. Gitu ya. Jadi 4 dan 5 ini Bapak Ibu merencanakan atau membuat RPP perangkat pembelajaran. Hari ke-1, ke-2, ke-3 ini bentuknya masih pada hari pertama menganalisis, kedua cari teori pendukung sampai nanti di 4 ke 5 Bapak Ibu membuat RPP-nya atau perangkat pembelajaran. Beda ya RPP dengan perangkat ya Bapak Ibu ya. Kalau perangkat ya di dalamnya ada RPP, ada LKPD dan seterusnya. Kemudian ya Bapak Ibu ke-6 ke-7 sama
ya. Ya, hari ke-6 ke-7 yang tadi kan RPP atau perangkat pembelajaran 1. Nah, ke-6 ke-7 itu dokumen perangkat pembelajaran kasus 2. 8 ke-9 yaitu dokumen perangkat pembelajaran kasus ketiga. Jadi analisisnya Bapak Ibu itu dibuat sama ya. Jadi analisisnya itu di hari ke-1, ke-2 dan seterusnya, dan ke-4 ke-5 itu membuat perangkat pembelajaran. Itu untuk PPL 1 atau perangkat pembelajaran 1. Nanti Bapak Ibu ke-6 ke-7 itu untuk perangkat pembelajaran ke-2. Ke-8 ke-9 itu untuk perangkat pembelajaran ketiga. Jadi kita intinya akhirnya kita nanti mendapatkan produk 3 perangkat pembelajaran. Setelah itu selesai, 3 perangkat pembelajaran itu ya Bapak Ibu anggap saja kita sudah hari ke-10. Ya, hari ke-10 itu ada peer teaching. Peer teaching ini tentu mempraktekkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Pilih salah satu. Kita tentukan saja ya biar tidak pusing. Tentukan RPP 1 itu kita peer teaching kan, RPP 2 dan 3 itu untuk ujian kompres. Sekali lagi kita tentukan ya, harusnya boleh memilih, cuma kadang suka pusing mahasiswa kalau suruh memilih ya. Kita tentukan saja, sepakati biar tidak pusing. RPP 1 itu adalah untuk dipraktekkan di peer teaching. Ya, peer teaching itu ya di dalamnya tentu kita latihan mengajar yang mahasiswanya adalah Bapak Ibu mahasiswa dari kelas itu sendiri. Nanti RPP kedua ketiga itu kita dibawa untuk ujian komprehensif. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sekalian, di peer teaching ini mempraktekkan dokumen rencana pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan peer teaching. Mahasiswa dapat memilih salah satu dari 3 set dokumen pembelajaran. Cuma kita tentukan tadi, kalau di Untirta kita tentukan saja RPP 1 atau perangkat pembelajaran 1 untuk di peer teaching-kan. Begitu ya, biar seragam. Kemudian melakukan refleksi terhadap rencana pembelajaran dan latihan mengajar yang dilakukan dengan meminta masukan sesama mahasiswa dan dosen serta guru pamong. Jadi di peer teaching ini nanti ada lembar observasi Bapak Ibu, dokumennya ada ya, LK-nya ada di LMS, di download. Nanti 2 orang mahasiswa ya mengobservasi 1 orang temannya. Katakanlah di kelas itu ada berapa? Itu kan rata-rata itu kita 5 sampai 6 orang, 10 ya, 10 sampai 12 orang satu kelompoknya. Silakan dibagi 2 Bapak Ibu. Hari ke-10 siapa dulu ya? Katakanlah dia itu 10 orang ya, berarti 5 orang hari ke-10, 5 orang hari ke-11. Berarti kalau hari yang ke-10 itu dia praktek, yang mengamati silakan hari yang ke-11. Begitu juga pada saat hari yang dia praktek diamati oleh hari Pak, suaranya Pak. Ujang, nggak ada suaranya. Pak, Ya, sudah? Nah, udah. Sampai di mana tadi ngomong? Kok bisa Bu ini ya? Pertemuan Ya, kita ulangi. Sampai hari ke-10, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau di kelas Bapak Ibu ini, nanti kan kita dibagi satu kelas itu kan dibagi 3 kelompok. Ya, kelas 1 katakanlah kelompok A. Kelompok A itu katakanlah 10 orang. Maka kalau 10 orang berarti pre-teaching hari pertama itu 5 orang, peer teaching hari kedua adalah 5 orang. Jadi hari pertama itu berarti hari ke-10, hari kedua itu hari ke-11 dalam perangkat pembelajaran. Begitu ya. Nanti silakan untuk mengamati itu kan 2 orang. Ya, 2 orang mahasiswa itu mengamati. Silakan yang mengamati adalah yang praktek di hari ke-11 atau hari kedua. Jadi kalau nanti hari ke-11 yang mengamati adalah di hari ke-1 atau hari ke-10 di perangkat pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. LK untuk mengamatinya ada di LMS, tinggal di download aja ya. 12. Melakukan refleksi terhadap kendala dan hambatan baik dalam observasi, identifikasi, rencana pembelajaran dalam dan pelaksanaan peer teaching.
Kemudian diskusi untuk mendapatkan hasil refleksi sebagai bahan untuk pengembangan diri. Review dan validasi rancangan pembelajaran yang telah disusun berdasarkan hasil refleksi. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Sebetulnya ini semua ada di LMS. Jadi mohon nanti teman-teman sebelum kita kuliah dibaca dulu LMS-nya sehingga ada gambaran. Nah, jadi saling mengingatkan gitu. Kadang mahasiswa nanya, besok kita ngapain ya? Aktivitas sebenarnya di LMS itu bisa dibuka. Ngapain dan harus apa saja itu ada di situ. Kemudian hari ke-13-14, melengkapi dan finalisasi rencana pembelajaran sebagai bahan untuk melakukan atau melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah atau kelas. Kemudian menyusun rencana tindak lanjut, termasuk jadwal melaksanakan PPL di sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu, ini 13-14 itu Bapak Ibu melakukan perbaikan yang tentunya hasil dari masukan pada saat Bapak Ibu peer teaching. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian LKLK-nya kira-kira seperti ini. Ya, ini format identifikasi masalah dan rencana aksi. Ini diisi ya Bapak Ibu, diisi. Disesuaikan tentunya observasinya di kelas masing-masing. Kemudian ini ya, lembar observasi untuk peer teaching ada ini. Seperti ini gambarannya nanti ada di LMS. Ini lembar refleksinya seperti ini, ada juga di LMS. LK yang harus dikumpulkan, tagihannya, ingat ada LK 2.1 yaitu identifikasi masalah dan rencana aksi. Kemudian ada lembar observasi, pelaksanaan peer teaching, kemudian refleksi, video rekaman peer teaching. Ingat Bapak Ibu, ada video rekaman peer teaching. Dokumen rencana pembelajaran sebanyak 3 set. Masing-masing terdiri dari rencana kegiatan atau RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Jadi peer teaching itu Bapak Ibu ini kemarin juga ada masalah ya. Kan dosen sebetulnya merekam ya, merekam kegiatan perkuliahan. Jadi semua mahasiswa yang peer teaching itu ada rekamannya. Biasanya mahasiswa ada yang ingin mudah saja, ya sudah nanti saya minta ke dosen aja rekamannya, nanti dipecah. Ini biasanya ada masalah. Pertama, nunggunya lama. Ya, oleh karena itu sebaiknya dosen iya merekam, karena memang dia untuk kepentingan laporan dia sudah mengajar. Sebaiknya Bapak Ibu masing-masing merekam juga. Katakanlah di sini siapa ya? Namanya Bu Popon ya. Bu Popon pada saat tampil direkam sama Bu Suci katakanlah. Karena Bu Popon kan nggak mungkin nanti riwuh gitu. Boleh direkam. Silakan menggunakan aplikasi yang cocok. Sehingga nanti khusus Bu Popon aja rekamannya. Nanti pada saat mau ngedit tinggal Bu Popon sudah ada. Kalau nunggu dari dosen, belum tentu juga. Satu, dosennya sibuk. Kedua, harus nunggu lama. Ketiga, karena itunya kita gabungan, maka tentu filenya kan besar. Dikirim juga lama. Sehingga Bapak Ibu malah panik nanti. Nunggu jawaban dari dosen atau kiriman dari dosen rekaman yang secara keseluruhan. Jadi silakan nanti bagi tugas di kelas itu siapa yang merekam, bagi sajalah. Saya kira kan ini sudah pada dewasa ya, diatur sama ketua kelas masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Bu Secure, rekamannya itu 7 menit ya Bu? Lupa saya. Bentar, mana ini? 7-10. Ya, rekamannya itu 7-10. Tapi bukan asal rekam ya Bapak Ibu. Maksud rekaman ini, kadang kan kita ini tujuan dari merekam ini, Bapak Ibu sambil mengamati apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu. Ya, jadi bukan udah direkam aja. Rekamannya dipotong-potong, nggak begitu. Semua aktivitas Bapak Ibu dapat terwakili. Jadi selama 7 menit itu pendahuluannya ada, ya, kegiatan intinya ada, penutupnya ada. Sebetulnya ini fungsi dari rekaman, mengedit rekaman ini satu, keahlian IT. Kedua, Ibu Bapak tanpa disadari sedang mengamati apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada saat peer teaching. Begitu kan? Bapak Ibu putar lagi ya. Edit kurang. Ini sebetulnya Bapak Ibu sedang melakukan refleksi dengan berbasis digital. Kira-kira begitu ya. Ininya, ini untuk peer teaching-nya saya kira ya. ya. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang
dilontarkan oleh beberapa teman, terutama di kelas saya, RPP-nya bagaimana Pak? Jadi kita itu, ini kan buat perangkat pembelajaran itu untuk PPL ya Bapak Ibu ya, untuk PPL. Jadi PPL-nya itu kita 3 kali ke sekolah. Ya, oleh karena itu, pada saat perangkat dibuat, maka dipastikan pokok bahasan apa atau tema berapa. Ya, maka dari itu kita coba sekarang diskusikan temanya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Pak Dodi ada di sini? Kebetulan ada Pak Dodi nih. Bisa terlihat. Pak Dodi dibantu ya. Ini sudah saya bagikan tadi ya, ada tanggal-tanggalnya ya Bapak Ibu. Nanti ini gambaran dulu. Saya tidak menjelaskan PPL, hanya gambaran dulu. Ingin masuk perangkat pembelajarannya apa sih pokok bahasan yang akan kita susun. Jadi nanti Bapak Ibu, hari pertama itu kan di PPL itu kita perkenalan, persiapan. Hari kedua itu praktek. Oleh karena itu silahkan coba Pak Dodi dan kawan-kawan tanggal 26 kan mulai kita tanggal 25 ya PPL. Nah itu persiapan. Mulai prakteknya itu 26 sama 27. Ya ini berarti silahkan 26 dan 7 tolong dicatat ya. 26 27 berarti Bapak Ibu kan ini melakukan kegiatan praktek gitu ya. Di 26 27. Silahkan Bapak Ibu dicek di promesnya itu tema keberapa. Paham Bu? Itu di tanggal 26 27 itu pokok bahasan apa. Dan itulah yang dibuat di perangkat pembelajaran oleh Bapak Ibu untuk disusun ya. Coba Pak Dodi, saya tadi tugaskan Pak Dodi untuk ini tanggal 26 27 itu pokok bahasan apa Pak Dodi? Nanti Bapak Ibu di PPL itu kan kita katakanlah satu kelas itu ada 10. Nanti juga dijadwalkan 5 orang tanggal 26, 5 orang tanggal 27. Nanti dosennya ada sit-in ke ruangan masing-masing di ruang virtual. Oleh karena itu, katakanlah nanti silakan dipersiapkan dari sekarang. Yang mau tampil tanggal 26 siapa? Yang mau ngajar tanggal 27 siapa? Karena itu akan menentukan pokok bahasan untuk membuat perangkat pembelajaran. Pak Dodi dipoto ya, mohon Pak Dodi ya. Jadi RPP 1 itu di pokok bahasan 26 27. Silakan di sekolah ini jatuhnya tema keberapa? Ya, pokok bahasan apa? Kemudian RPP kedua ini nih. RPP kedua tanggal 7 dan tanggal 8 ya. Bapak Ibu. RPP kedua itu tanggal 7 dan tanggal 8. Silakan lihat di sekolah. Tanggal 7, tanggal 8 itu pokok bahasan apa? Itulah yang dibuat perangkat pembelajarannya. RPP ketiga, mohon perhatikan, ini juga sudah dibagikan ya ke Bapak Ibu. Itu tanggal 18 dan 20 September. Ya, ini. Silakan ditentukan. Nggak ada suaranya. Masa sih Bu? Halo? Suara sangat jelas, Bu. Ada. Jelas Pak. Lanjut Pak. Ini padahal saya udah teriak-teriak Bu sampai Sabar Pak. Pak Ujang, lanjut. Jelas Lanjut, Pak. Pak. Jelas. sudah tergambar ya Bapak Ibu. Jadi buat 3 perangkat pembelajaran. Untuk perangkat pembelajaran ketiga itu silakan pokok bahasan apa di tanggal 18 dan 20. Ya. Untuk perangkat pembelajaran kedua, untuk ini juga saya bagikan ini sudah dari tadi ya. Perangkat pembelajaran kedua itu tanggal 7 ya dan tanggal 8 September. Nah, silakan dicari. Kalau perlu sekarang kita tes coba. Jangan-jangan iya pas ini nanya lagi WA. Jangan japri-japri, ditutup dulu ya. Nih, soalnya kalau sudah Zoom banyak yang japri. Nah, nanti ngedrop. Untuk RPP ke-1 atau perangkat pembelajaran RPP lagi. Perangkat pembelajaran ke-1 yaitu pertemuan ke berapa coba Pak? 26 dan 27 Agustus. 27 Saya panggilkan ketua. Stop dulu ya. Karena saya nggak bisa lihat Bapak Ibu. Saya panggilkan ketua kelas 1. Kalau tidak bisa kita suruh berdiri di depan.
Ketua kelas 1 mana? Ada nggak ngaku dia? Ketua kelas 1 Ada Pak mana? Ujang. Mana? Pak Ujang. Ya. Iya Pak Ujang. Mana? Ada Pak Ujang. Oke. Coba saya ingin Ibu sampaikan ke saya, ya. Ibu tidak ada pertanyaan, saya anggap saja tidak ada pertanyaan. Sampaikan ke saya yang dimaksud RPP ke-1, kedua, ketiga itu seperti apa. Ini SD semua ya Bapak Ibu ya, clear ya? Ya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Coba. Testimoni Ya, dulu Pak, saya coba. SD. Silakan Bu. Iya Pak Jadi Ujang. Bagaimana RPP Pak Ujang? ke-1 itu gimana Bu? Pak Ujang. Ini kalau daring begini kan sebenarnya memang luar biasa peluangnya. Oh, halo Pak, gak jelas Pak, gak jelas. Padahal Pak, grogi, bingung juga katanya jelasinnya apa. Oke, Pak Dodi aja saya panggil lah kelas saya. Pak Dodi, mana Pak Dodi? Jangan malu-maluin Pak Dodi. Cung, Pak Dodi. Pak Dodi. Kalau tidak jawab, kita suruh berdiri di depan, pegang telinga 1. Pak Dodi. Ada Pak Dodi, kabur Pak Dodi. Oke. Kelas 15 tadi karena dia sudah nge-WA saya, jadi sekarang saya tanya nih. Kelas 15 KM-nya mana? Hadir Pak, hadir. Hadir, ayo. Ya Pak, gimana Pak? Halo Pak? Hilang RPP pula 1, suara bapaknya. RPP 1, 2, dan 3 itu seperti apa coba yang Bapak pahami? RPP 1, 2, 3 itu Perangkat, RPP. Pak. Iya, perangkat Iya. maksudnya perangkat. RPP Iya, aja perangkat. Ya. perangkat 1, 2, 3 itu perangkat yang akan kita gunakan nanti pada saat PPL Pak. PPL Ya. yang praktik ke-1, praktik kedua, Ya. dan praktik ketiga. Ya. Terus pokok bahasannya? Pokok bahasanya disesuaikan dengan promes kita pada tanggal praktek Pak. Praktek kelas real ya. Jadi Iya, nanti praktek di Bapak kelas Ibu real. selain PPL juga Bapak Ibu mengajar sebagai guru. Posisinya 2 tuh. Bapak Ibu mengajar sebagai PPL di apa namanya? Di Untirta ya, sebagai mahasiswa Untirta, dan juga Ibu sebagai guru di kelas itu. Begitu ya, Bapak Ibu. Sip Iya ya. Pak. Siapa Sip. Bapak namanya Pak? Muhammad Sahril Pak. Silakan ke Kelas, dapur Pak. Pak, ambil makanan sendiri ya. Ya, di Saya dapur adminnya ya. Pak. Saya. Ya, Pak Atep ya, Pak Atep. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Jadi paling tidak satu yang paham, nanti silakan kejar nomor Pak KM 15 ya. Itu aja saya mah ya. Jangan WA ke saya. Siap-siap Pak Sahri. Siap Pak, Untuk peer siap. teaching, untuk peer teaching, Pak Tito ya, Pak Tito ya. Pak Tito ya, kelas saya itu siapa? Tito ya, lupa saya. Tito. Ada nama Tito ya sudah. Ada yang nama Tito di sini? Ada Pak, siap. Ya, silakan Pak Tito. Mhm. Saya ingin tahu peer teaching seperti apa Pak Tito? Dari pemahaman saya, dari penjelasan Bapak tadi, peer teaching itu mempraktekkan dari perangkat pembelajaran yang telah dipersiapkan, Pak. Ya, yang mana itu Pak? Perangkat pembelajaran untuk hari pertama, Pak. Ya, untuk PPL 1 aja ya. Iya, Kita benar, Pak. sepakati. Ya, benar. Soalnya ini karena banyak orang, ternyata kalau dibebaskan malah pusing itu. Iya, Makanya benar, kalau Pak. Kita tuhin aja lah. Jadi RPP bingung, Pak. 1 diuntirkan ya, gitu ya. Tapi Iya, kalau Pak, siap. nanya dari luar mah memang dibebaskan. Cuma kalau dibebaskan, pengalaman saya, Pak, boleh nggak kok Mas Samuel? Udah tentukan aja RPP 1 untuk peer teaching. RPP kedua, ketiga untuk ujian kompre. Begitu Pak ya? Iya, Pak, Sip ya? siap. Sip, Pak, 100 sip. Pak. Tadi ambil di kamar ya Pak ya? Iya, Ya. Pak, siap. Ya, terima kasih, Pak. Coba cek pulsanya keluar nggak? Oke. Jadi untuk peer teaching Pak Tito, saya tanya, untuk peer teaching 2 hari itu ngapain Pak? Bagaimana? Untuk peer teaching 2 hari. Untuk hari pertama, itu peer teaching-nya, ini untuk di kelas saya nanti kan ada 11 orang, Pak. Ya, sip. Dari 11 orang ini kan nanti kan dipecah menjadi 2.
Nanti untuk di hari pertama ini akan saya atur nanti tampilnya sebanyak 6 orang. Boleh. 5 orang nanti diatur untuk membantu merefleksikan, Pak. Iya, sip. Nah, sementara di hari kedua tampil 5 orang dan 6 orang lagi membantu merefleksikan penampilan teman yang 5 orang tadi, Pak. Oke. Jadi minimal 2 orang itu nanti yang merefleksi, mengamati ya. Iya, Pak. Begitu ya. Ya, Pak. Bagus ini Pak Tito ya. Makasih Pak Tito, silakan. Sama-sama. Ambil hadiahnya. Kasih, Pak. Hadiahnya ambil di kamar, Pak. Ditunggu, Pak. Nah, di kamar, Pak. Coba di kamar ada siapa ya? Ambil aja tuh di situ. Oke. Ya, Pak. Ya, saya kira nanti untuk berteaching kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Pak Tito ya. Nah, betul. Ada Bu Suci, ada pertanyaan Bu Suci? Soalnya Bu Suci kelihatannya mau bertanya. Oh, tidak. Udah ya, alhamdulillah. Kita tutup ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Ada Pak, dari Tommy Riau, Pekanbaru. Silakan Pak Riau, ya. Ini Pak, kebetulan saya kan Dapodik lama itu dipanggil di PPG itu di SD 169 Pekanbaru terjadwal yang tertulis di data. Kemudian setelah dipanggil itu ada mutasi sekolah, Pak. Ada mutasi sekolah, saya kena mutasi ke sekolah yang baru di SD 167. Nah, untuk PPL-nya ini masih bisa nggak saya pakai anak-anak yang di SD yang lama, Pak? Kenapa harus yang lama, Pak? Bukannya yang baru lebih bagus, Pak? Maksudnya proses mutasinya masih berjalan, Pak, belum masuk. Oh, di Depodiknya berarti masih data yang lama. Iya, masih ada menunggu keputusan dari dinas, Pak. Iya, kan berarti Depodiknya belum dirubah. Itu aja yang lama berarti kalau begitu ya. Halo, Pak Ujang. Halo? Halo, Pak. Halo? Ya, halo. Di yang lama, Pak. Pak Tito jelasin coba Pak Tito. Kayaknya suaranya kedengaran, Pak. Bu Suci, kedengaran Bu Suci? Pak Bambang kedengaran? Mendengar, Pak. Kedengaran, Pak, ya. Mendengar jelas, Pak. Oh. Coba suara itu. Ringan, Pak. Nah, Bapak di perahu, Pak, ya ini ya suaranya. Ya memang begitu, Pak. Ya, halo, Pak. Memang Tommy, Pak. Tommy lagi. Silakan. Coba Pak Bambang jelasin, mungkin dari Pak Bambang lebih jelas, Pak Bambang. Bambang ya. Nah, terlanjur namanya Bambang, jadi disuruh. Baik, Pak. Menurut pendapat saya tadi sesuai dengan apa yang diarahkan Pak Ujang, sesuai dengan apa yang real. Pendapat Pak Ujang gitu ya. Pendapat dari Pak Ujang. Jadi nanti pada saat peer teaching plus PPL nanti kita sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di kelas kita yang kita ajarkan, seperti itu, Pak. Jadi bukan di tempat yang lama, tetapi di tempat di mana Bapak sekarang mengajar, seperti itu, Pak. Ini kondisinya begini, Pak. Saya gambarkan kondisinya. Halo, Pak. Ya, halo. Jadi karena keputusan Bapak belum keluar, Bapak berarti masih posisi status hukumnya masih yang lama, ya. Jadi Bapak. Ya, Dapodik saya masih tempat yang lama, Pak. Iya, lama berarti. Mute, Pak. Saya jelasin, Pak. Ya, boleh bantu? Jadi Bapak itu karena Bapak masih mengajar di kelas yang lama, Bapak diperbolehkan untuk mengajar di kelas yang lama. Karena di kelas yang baru Bapak masih bahasa planetnya mengawang-awang begitu. Belum terdata di data baru, ya. Pak. Jadi silakan di kelas lama nggak apa-apa, Pak. Urusannya bukan terdata atau tidak, ini Pak Bambang, mohon maaf. Jadi Bapak ini ngajarnya masih di kelas yang lama begitu. Jadi dia udah dimutasi, tapi di sekolah yang baru
masih belum megang gitu. Jadi dia masih megang kelas yang lama. Menurut Pak Ujang, silahkan aja pakai kelas yang lama. Demikian. Ya, Maksud saya gini Pak, di sekolah yang lama itu belum maksud saya gini Pak. Oh, ya. Di sekolah yang lama itu SPT saya sudah keluar di sekolah yang baru. Tapi Dapodik masih sekolah yang lama. Di sekolah yang lama itu saya sudah tidak ada kelas, maksudnya tidak ada pembagian kelas lagi. Sudah ke SD yang baru. Cuman secara Dapodik saya masih di SD yang lama gitu. Nah, di sekolah yang baru saya juga belum dapat kelas ini ceritanya. Mohon maaf ini ya sedikit masih mengawang ini Pak. Enggak, Bapak kalau di kelas lama kira-kira bisa dapat kelas nggak untuk PPL? Bisa Pak, masih hubungan Udah, bagus kelas sama lama aja sekolah. ya. Kelas lama aja. Lagian pusat juga belum tahu kalau Bapak udah pindah ya. Kelas lama aja. Oke. Makasih Pak. Ya. Sudah ya? Saya mau nanya Pak Ujang. Saya Siapa mau nanya namanya? Pak. Dina Bu Wainingrum. Dina, silakan Iya Bu Dina. Pak. Maaf Pak, kan RPP-nya untuk untuk RPP 3 tanggal 18 sama tanggal 20 September. Nah, tanggal 18 itu kan hari Sabtu Pak. Sedangkan di Jakarta hari Sabtu kan libur. Jadi gimana solusinya Pak? Ya digeserin RPP-nya Bu. kita bikinnya yang di hari apa aja? Itu hari apa aja Bu di situ? Berarti hari Sabtu. Kan gini sebetulnya Bu ya. Tanggal kita 18 ini- September itu hari Sabtu Pak jatuhnya. Ini kalau ini kan kita ini boleh juga hari Sabtu tidak digunakan ya sampai Jumat sebetulnya, tapi dari kemarin kita gunakan yaitu hari Sabtu itu juga digunakan biar Bapak Ibu ada waktu istirahat setelah Bapak Ibu PPL, ada waktu untuk belajar. Jadi kita sepakat, ada beberapa perguruan tinggi kami diskusi ya sudah Sabtu aja digunakan, toh ada juga yang Sabtu mengajar, lagian kan kita tidak semua ke sekolah begitu ya Bu ya. Artinya kalau Ibu libur hari Sabtu kan Ibu bisa ngambil yang hari Jumat atau hari Seninnya. Kan gitu Bu. Di posisinya diatur aja. Jadi Ibu jangan pilih yang hari Sabtu, yang libur hari Baik, Sabtu. Keuntungannya ini Baik, Bapak Ibu Pak. lebih cepat. Ya. Jadi lebih cepat dari yang jadwalnya. Karena kita hari Sabtu digunakan. Artinya pada saat sudah PPL Bapak Ibu bisa belajar untuk persiapan UKIN atau UP. Begitu Bu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi Ibu itu kan Sabtu dan Senin berarti ya Bu ya? Ya, tapi kalau Nah, menurut Ibu pilih jadwal yang saya hari Seninnya itu pas UTS Pak. Jadi saya bikin hari Senin ya Pak. Baik, saya akan memilih hari Senin. Hari Senin ya. Ya, Pak. Jadi Baik, Pak, hari Senin. kalau sudah UTS Untuk yang Jakarta berarti. kan Ibu udah UTS ya? PPL itu ya? Kalau UTS-nya tanggal 20 September, Pak. Kalau menurut September kan menurut jadwal saya ya Pak ya, waktu saya bikin tanggal 20 itu jadwalnya PTS, tapi kan nanti kita belum tahu apakah bisa maju gitu Pak PTS-nya, begitu Pak. Nanti diomongin kembali dengan kepala sekolah biar disesuaikan. Maju, maksudnya maju kemana nih? Ke tanggal berapa? Maksudnya PTS ya biar bisa diundur atau maju gitu Pak, biar bisa Biar Ibu PPL ngajar. RPP-nya Nanti biar kalau bisa tidak di bisa, ya Bu ya, karena takutnya Ibu tidak bisa komunikasi lagi dengan saya. Maksudnya Ya, ini Pak. kan ini banyak nih ya. Ya harusnya mah bisa ya maksudnya ya. Oke. Ibu kalau ternyata nggak bisa kepala sekolahnya, Ibu kan itu sudah selesai tuh. Ya. Sudah mau ujian, berarti materi yang sudah di ujian. Jadi setelah ujian Ibu materinya apa itu yang diambil ya. Sehingga nanti pada saat Ibu sudah Baik, ujian Pak. tidak ngajarin atau materi itu lagi. Jadi katakanlah Ibu kan udah UTS nih. Bapak kemut Pak, maaf. Ya, Bu. Jadi kalau Ibu ternyata sudah UTS, kalau mundur kan nggak mungkin materinya sudah disampaikan. Ibu ambil yang ke depan sudah UTS. Sehingga pada Baik, saat Pak. UTS, sudah UTS, nanti Ibu nggak usah ngajarin materi itu lagi. Langsung ke materi keduanya setelah UTS. Begitu Bu ya. Jadi Baik, tidak Pak. mubazir. Gitu ya. Intinya Ibu Baik. ngajar, sudah didahului gitu Ibu ngajar itu. Nanti pada surat UTS, lompat aja karena materi itu sudah. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak Ujang.
Sudah ya, Bu Lucile apa sih ini? Mau bertanya, Bu? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya belas, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oh, tidak. Pak, saya mau tanya Sudah. Pak. Pak, saya Siapa nih? Pak Hendrik, Pak. Ya, Pak Hendrik. Punten. Yang mau saya tanyakan, Bangga. ya kan ada dibagi kelompok tiga kelompok Pak, setiap kelas. Pembagiannya kapan ditentukan oleh ketua kelas apa kampus, Pak? Enggak, kampus, Pak. Sekarang sedang proses, Pak. Oke. Belum kebuka di sistemnya, sedang proses ya, Pak Atep ya? Nih ada nih. Pak Atep gimana? Coba jelasin, Pak Atep. Sedang proses kan? Laporan ke saya sedang proses. Iya, Pak. Ya, tuh. Tunggu, Pak ya. Kan libur nih. PPG enggak libur nih sampai malam nih, sedang input jadwalnya dulu, Pak. Karena nanti kalau ada yang nggak sinkron, kita keluarin. Semangat, Jadi Pak. pengajar itu kan harus sinkron. Iya, harus semangat lah, Pak ya. Dari kemarin juga semangat, Pak. Gitu. Jadi kalau kita mah tidak henti, Pak, berjuang untuk PPG. Wih, Pak Atep itu siang malam itu bekerja. Sudah, Pak, Bu? Ditunggu ya. Jadi untuk kelas, bukan kelas ya, kelompok gitu kan, nanti ada kelas 1, kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Itu yang menentukan adalah kita dari PPG dan sedang diproses. Mungkin hari Senin, bukan hari Senin, Minggu sore lah ya, mudah-mudahan sudah semua ya. Kita sedang berlari nih sekarang ya, dan besok mudah-mudahan selesai lah. Doanya aja biar sehat selalu nih tim PPG. Kelas kami sudah, Pak. Tuh, sudah kan bertahap, Bu. Pak, bertahap, Pak. Ya, ada yang sudah ya? Ada, Pak, sudah, Pak. Saya sudah, Pak, dari seminggu yang lalu. Kelas 1, Seminggu yang lalu. Pak. Kelas 13 sudah, Pak. Kelas 1 sudah. Ya, pokoknya besok paling telat lah ya, ditunggu aja. Oke? Kok seminggu yang lalu sih kelasnya? Masa sudah ada seminggu Izin yang lalu? bertanya, Pak. Belum. Ya, Bu Musti, Pak. Vita. Kita, Pak. Iya. Nah, pokoknya gitu lah. Ya. Pada perangkat pembelajaran ya, Pak, RPP yang dibuat berupa RPP daring ya, Pak. Ya, halo Pak, masih unmut, Pak. Bapak Ibu, sebaiknya daring saja kalau memungkinkan. Karena kalau daring itu lebih mudah. Saya kebayang, ini kan nanti ada dosen sit-in ya, Bu ya. Nah, ngerti nggak, Bu? Kalau sit-in kan tinggal diundang dosennya ke Google Meet atau ke Zoom Ibu Bapak gitu. Ya. Ini Pak yang ingin saya tanyakan, Pak. Kalau seandainya di sekolah kita tidak memungkinkan untuk daring, Pak, apakah ada solusinya? Contohnya? Karena saya ini mengajar di daerah perairan, Pak, jauh dari sinyal. Terkadang listriknya juga hampir dalam seminggu. Selama ini Ibu ngajar pakai apa? Selama ini Ibu ngajar pakai apa? Saat ini kami masih pertemuan tatap muka terbatas, Pak. Nah, silakan membuat desain pembelajaran tatap muka terbatas, tetapi paling tidak beberapa langkah maju dari yang sebelumnya, karena sudah PPG. Jadi bukan berarti tatap muka yang kemarin itu lebih bagus. Coba ingin tahu, tunjukkan kepada Ibu bahwa menurut Ibu dan berdasarkan teori bahwa tatap muka terbatas itu satu, secara COVID aman. Kedua, ini inovasi baru begitu. Model tatap muka terbatas. Begitu Bu ya. Pertanyaannya gimana Pak caranya? Silakan Ibu pikirkan, nanti sampaikan ke dosen biar dosen yang mengkritisi begitu ya. Iya. Begitu Bu ya? Iya, Pak. Apakah nanti Bapak Ibu membawa HP kan nggak mungkin juga ya. Di daerah mana sih Bu ngajarnya Bu? Di Kecamatan Rantau Bayur, Pak, di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ibu ini di mana posisinya lagi Zoom dengan saya? Saya ini tinggalnya di ini Pak, di Kabupaten Banyuasinnya. Kurang lebih 15 menit dari Banyuasin, Kecamatan Suwatape, Pak. 15 menit dari? Kalau tempat saya mengajar 2 jam setengah, Pak. Ini rumah saya. Kalau Ibu pulang pergi ke sana, ke sekolah? Saya nginap, Pak. Karena tidak bisa untuk PP, iya. Jauh, Pak. Ibu
seminggu sekali pulang gitu. Iya, Pak. Jadi Sabtu Dengan kalau suami ibu pingin ada perlu ke ibu gimana caranya? nelpon, Pak, tapi itu pun kadang putus-putus suaranya seperti itu. Telepon. Berarti Iya, Pak. kalau WA bisa, Bu. WA kadang terkirim, kadang tidak gitu, Pak. Wah, ini unik juga ya. Iya. SMS bisa nggak, Bu? SMS bisa, Pak. Itu maksud saya, itu analisis ibu, silahkan. Jadi apapun yang ini bisa menjadi potensi ya. Katakanlah berbasis SMS atau berbasis WA gitu daringnya, Bu ya. Iya. Yang saya khawatirkan dosennya harus sit in itu, nah, Pak. Kenapa Jadi ibu adakah khawatirkan solusi kan lain? itu? Ya. Nanti kalau ada WA kan bisa di grup WA, Bu. Tapi ibu silakan dari sekarang cari di Google pembelajaran daring berbasis WA. Ada, Bu, contohnya tuh ada teman-teman juga begitu ya. Iya, Pak. Dosen masukin ke WA itu ya. Iya. Bisa, Iya, Bu, Pak. bisa Makasih, dipahami. Pak. Itu Iya, tadi terima analisis kasih, Pak. begitu. Makanya saya tanya, Iya. ibu kalau katakanlah suaminya pingin atau suaminya dibawa juga ngantar ke sana gimana, Bu? Suami Minggu sore nganter, Pak. Sabtu pagi saya pulang. Waduh, kayak pesugihannya diantar nanti. Ya ampun. Iya, Pak. Jauh, Ini Pak. saya jadi pengen nangis ini kalau cerita ibu. Ibu udah Iya. PNS, Bu? Kok pesugihan? Iya, Udah sudah, PNS? Pak. Iya. Iya, Saya pesugihan dapat, diantarin gitu iya, kayak kebenaran susuhan. dapat di sana, Pak. Sabar, Bu ya, jangan pindah kalau bisa, Bu ya. Karena mungkin Iya, saja, Pak. Bu, ini ibu PPG itu karena ibu ditugaskan di sana, Bu ya. Iya, Pak. Oh, kalau misalnya, Pak ya, kalau misalnya solusinya, misal, Pak ya, kalau boleh, di sebelah rumah saya kan ada SD, Pak ya. Saya juga kemarin tuh pernah ngajar di situ, Pak, seperti itu. Sepertinya memungkinkan Ibu untuk PNS. daring, Pak. Ibu PNS. Iya, saya PNS, Pak. Tapi waktu honor sebelumnya saya juga pernah ngajar di SD di samping Ya rumah, karena Pak. ibu bilang ke saya ya nggak boleh. Kalau saya nggak bilang maka saya nggak tahu. Gitu. Salahnya itu ibu Iya, Pak. bilang. Ya nggak boleh, Bu. Ya. Tapi kalau ibu saya nggak tahu ya, tahunya ibu kan ngajar di situ Oh. gitu. Iya, iya, ya. Berarti Kesalahan nggak ibu apa-apa, itu Pak ya? ibu Nggak bilang ke boleh? saya, jadi ya nggak boleh lah. Masa boleh? Ya, Nggak Oh, boleh. iya, iya. Iya, Pak. Nah, 2009. Iya, Pak. Ibu itu nggak bilang, Pak, itu contoh. Iya, misal, Pak. Bu, diatur aja pas PPL itu siswanya ada, Bu. Siswanya ada, Bu. 2006. Iya, Pak. Jangan dibuat rumit, Bu. ya silakan lanjut ya. Saya Yang tidak penting pas dengar kok. PPL Ya, itu ada lanjut aja, siswanya, Bu. Nggak tahu itu siswa nemu di mana. Iya, terima kasih, Pak. Cukup, Pak, cukup, Pak. Jangan lama, Pak. Izin bertanya, Pak. Bu Suci, silakan Bu Suci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Pak. Ini kalau di kelas tinggi itu kan matematika itu ada di luar tematik. Nah, apakah Ibu nanti yang tematik aja, Bu. Oh, tematik aja, matematika nggak Ibu usah. karena guru kelas, kita semua guru kelas, bukan guru matematik, malah nanti kompetensinya hilang. Kita ini nanti di sertifikatnya itu guru kelas. Maka yang tematik aja ya. Ya, baik, Pak. Soalnya kan nanti takutnya di tanggal segitu ada pelajaran matematika, Pak. Ya ngebiarin aja. Kan ada tematiknya juga ya. Ya, Emang ada. seharian matematik, Bu? Enggak. Mabuk anak-anak seharian matematik. Lagian Ibu ngajar kan cuma 2 kali 35, Bu. Iya, betul. Mau seharian ngajar? Enggak. Ibu jangan munculin ide-ide yang bikin Ibu tersiksa ya. Nanti dosennya ya udah Bu seharian bener lah begitu ya. Ya, lanjut. Ya, makasih, Pak. Ya. Bapak Ibu, karena kita adalah tematik, nah, nanti lihat kalau ternyata Bapak Ibu masuk 2 tema, katakanlah di pokok bahasan itu masuknya ke 2 tema, maka Bapak Ibu harus bikin RPP 2 tema. Perangkat pembelajaran yang lengkap itu 3, RPP-nya 2 tema. Ya, sekitar berapa puluh tuh itu dibuat. Nanti di akhir silakan linknya ditempelkan di tugas Bapak Ibu. Ini pesan dari pusat, jangan sampai Bapak Ibu bisa buat RPP-nya itu cuma 3 saja. Gitu. Begitu ya, Bu Suci. Kalau ternyata Bapak Ibu RPP perangkat pembelajarannya itu masih di dalam lingkungan atau di dalam tema 1, maka buat RPP-nya 1 tema. Tapi kalau sudah beririsan sampai tema 2,
RPP-nya saja ya Bapak Ibu ya. Buat 2 tema. Satu temanya berapa? 20 berapa Pak? RPP-nya doang ya. Itu tidak dipraktekkan, hanya untuk membuktikan Bapak Ibu memang sudah siap. Pertanyaannya, Pak, banyak amat. Terus selama ini Ibu Bapak nggak buat RPP? Itu yang jadi pertanyaan ya. Jangan muncul pertanyaan kedua, dibuat sajalah, kita ikuti aja. Nanti linknya ditempelin di Google Drive, nanti linknya ditempelin di tugas akhir, Bapak Ibu, di akhir PPL. Ya, sip ya. Di akhir PPL sama ini Bu, boleh di apa? Di perangkat, maksud saya di perangkat. Nanti kalau di PPL ditanya lagi ditempel di perangkat, maaf ya, di perangkat pembelajaran, di akhir, di kegiatan akhir. Sudah ya Bapak Ibu? Tidak ada lagi? Pak, tanya Bu satu, Okta? Pak. Silakan Bu Arlina Widya. Ya Pak, di sekolah saya sudah ada izin dari dinas untuk tatap muka terbatas, Pak. Jadi bagaimana Ibu dengan daerah mana Bu? Sumatera Barat Agam, Pak. Ya, iya. Jadi Silakan, mau luring juga silakan, tapi pastikan Bapak Ibu kan ini harus fit in. Ya. Ya, Pak. Pertanyaan saya, Ibu kan sudah luring, kalau daring nggak boleh ya Bu? Ya soalnya udah nggak ada lagi yang daring, Pak. Udah luring aja sekarang, Pak. Udah semenjak 1 bulan terakhir ini kami udah luring, Pak. Padahal dengan COVID ini kita ingin berlari ke daring, malah Ibu ingin balik lagi. Ini Ibu tipe setia ini, ya tidak mau kehilangan masa lalu. Jadi kalau motor udah Karena butut dari jangan dinas, dijual Pak, Ibu. diizinkan, Pak. Karena Di sana udah sinyalnya bagus nggak Bu? bagus, Pak. Sinyal bagus, Pak. Ya udah daring saja kalau bagus Pak Bu, biar Bu belajar. Karena Ibu juga kesulitan, nanti dosennya mau Ibu undang ke sana. Ya enggak, Pak. Ya itu yang jadi masalah. Ibu jangan alasan Ibu, saya emang nggak mau daring, nggak bisa. Itu yang jadi masalah. Jadi gini Bu, nanti ke depan kita ini dipastikan akan diperkenalkan dengan daring. Bukan berarti setelah COVID ini akan kembali luring. Luring iya, nanti blended nanti Bu. Daringnya ada, luringnya ada. Karena pada dasarnya siswa ini kan sebetulnya dipersiapkan untuk dunia daring nanti Bu ke depan. Jadi kalau Ibu ternyata dia itu bisa daring, tetapi Ibu kekeh atau menginginkan luring, maka itu sama saja kita berdosa pada dia. Padahal dia nanti dunia kerjanya adalah daring. Ya sudahlah, kita mah udah gagap dengan daring. Tapi janganlah dia juga seperti kita sekarang. Begitu mengenal daring, kaget gitu ya. Begitu Bu. Dan Ibu jangan khawatir Bu, anak-anak kita ini, ya apalagi itu kalau sinyalnya bagus, saya yakin lebih pintar dari mereka Bu. Kalau perlu anak-anak kita sekarang coba Ibu ajarin. Jangan-jangan dia yang ngajarin gurunya Bu ya. Buktikan kalau nggak percaya. Karena mereka hidupnya di masa dunia daring begitu. Nanti mah susah Bu, apalagi kita ini ya daftar untuk jadi pegawai harus daring, begitu ya Bu. Cari makanan daring, ya. Cari jodoh aja daring Bu. Nanti kalau nggak bisa online dia nggak nikah-nikah, kasihan kan anaknya. Nah, so. Begitu Bu. Ibu nanti daftar PNS aja Bu, walaupun pinter kalau nggak bisa daring, Ibu nggak bisa daftar Bu. Betul nggak Bu? PPG Ibu daring semuanya. Jadi perkenalkanlah kepada anak dan saya kira ini. Terus saran saya kalau memang sinyalnya bagus, kenapa Ibu harus milih yang sulit? Karena kalau Ibu luring, Ibu juga akan bingung nanti harus pinjam kamera yang akan terkoneksi ke internet. Karena pastinya kan dia harus lihat tuh. Ribet Bu ya. Terus Ibu harus punya infocus. Karena itu kan harus ada TPEC-nya Bu ya. Teknologi, pedagogi, konten, knowledge-nya itu harus ada. Coba. Ibu punya HP Bu? Infocus ada. Tidak ada. Infocus ada? Ada, Pak. Nah, nanti coba kalau seandainya itu diterapkan. Undang dosennya gimana caranya? Ibu lebih ribet nggak? Ribet, Pak. Tambah sulit jadi. Iya. Daring mah tinggal dibuat. Ini udah simple. Jangan mempersulit diri Bu ya. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Ini tanya ke Pak Bambang. Kalau senyum-senyum Pak Bambang ngerti. Atau memang Ibu mantannya Pak Bambang ya? Gitu ya. Lanjut. Satu kelas Pak, satu kelas. Satu kelas, Oh, Pak. satu kelas. IMTC ada pertanyaan? 00568.
Tidak ada. Ya, Pak. Sudah selesai ya? Ya, jelas. Kalau tidak ada, mungkin silakan dari Bu Sekjur ada tambahan Bu Sekjur takut yang kelewat. Mangga. Bu Sunda. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak, mungkin teknis saja Bapak Ibu nanti kalau sudah ada kelompok kan ya, sudah ada bisa dilihat di LMS di situ nanti ada partisipan, nanti sudah ada penentuan kelompok 1, 2, 3 atau ABC. Nanti kalau tidak ada tanyakan ke admin kelas ya Bapak Ibu kalau belum ada. Nah, mohon dibuat grup per kelompok. Nah, dimasukkanlah dosen dan guru pamong ya. Jadi komunikasinya tidak di grup kelas secara keseluruhan tapi sudah ada kelompok masing-masing. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami kan Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Terima kasih. Bisa, Bu. Baik, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa. Bu. Kami kelas 1 udah, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bisa, Bu. Bisa. Mungkin dari saya begitu, Pak. Ya. Kemudian Ibu Bapak, satu pesan saya, ini pesan moral ya. Saya kira satu ya, mohon teman-teman untuk berbagi ya. Kalau mau berbagi ilmu itu ternyata malah ilmu kita akan menjadi banyak gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari perspektif neuroscience ternyata memang betul Pak, sering diulang-ulang, disampaikan kembali malah itu menjadi lebih paham kitanya, lebih hafal, lebih pokoknya hatam lah gitu kalau bahasa saya itu ya. Begitu. Jadi mohon di duniawinya kita malah jadi lebih hebat, lebih terhormat karena membantu orang, kemudian juga di akhiratnya mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Kemudian kita banyak teman. Kemudian kita kekeluargaannya lebih kental. Masuk bersama-sama, keluar kita sama-sama. Betapa indah PPG ini kalau kemudian kita bergandeng tangan bersama-sama di PPG, keluar juga secara bersama-sama. Dan indah rasanya pada saat kita saling mengabari bahwa ternyata kita lulus semua. Begitu ya Bapak Ibu. Tidak ada yang hebat di sini, semua sama-sama kok ingin lulus. Yang hebat mah yang sudah lulus, kan kita belum lulus ya semuanya juga. Jadi silahkan. Mungkin dari kelas itu ada yang bisa katakanlah daring silahkan. Kalau memungkinkan nanti pinjam dari PPG silahkan ya. Bikin suratnya biar resmi ya. Pak saya pingin Zoom nih. Saya mau pinjam coba, mau beberapa kelas diundang untuk latihan katakanlah bagaimana cara buat merekam dan sebagainya. Silahkan manfaatkan waktu-waktu luang. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan menutup diri ya. Kalau memang nggak bisa silahkan tanyakan. Banyak kok buktinya teman-teman di angkatan 1 juga yang nggak bisa apa-apa. Ternyata sekarang jago daringnya ya. Bahkan begitu dia takut dengan daring sekarang, iya Pak enakan daring ya. Wah paling hebatnya dia gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau sudah dilatih mah biasa. Sama kok yang di sini juga nggak ada dulu kita kuliah daring ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa semua ya. Dosen-dosen juga nggak ada tuh mata kuliah daring itu. Dulu kami offline semua kok. Ya. Bahkan dengan daring Bapak Ibu nikmat ya rasanya nih. Kita malam-malam bisa berjumpa dengan ini. Teman-teman begitu ya. Itu. Jadi mohon kerjasamanya. Kemudian walaupun kita sudah berpisah nih kelihatannya. Tapi mudah-mudahan napasnya masih satu kelas. Nanti silakan ketua kelas undang kadang-kadang malam apa gitu bareng lagi. Bisa hanya sekedar berbagi, tidak mesti mata kuliah ya. Bercerita, berbagi, keluh kesah. Jangan sampai kalau ini dipendam sendiri ya. Soalnya ini ada juga, aduh saya takut kalau langsung ke ketua PPG katanya ngomong kan ini tugas saya ya Bapak Ibu. Ya, silakan memfasilitasi ketua kelasnya mungkin bisa diskusi dengan admin gitu ya. Mencari solusi-solusi atau hanya sekedar ngobrol biasa nggak apa-apa biar rileks ya. Karena kadang gini, waduh kepala saya pusing. Ya kenapa? Coba, kenapa pusing? Waktu PPG mah nggak pusing lihat laptop. Ya, waktu nggak PPG mah nggak pusing lihat online terus gitu sampai istrinya saja ucapin terima kasih ya Allah ternyata suami saya ya saking solehnya sampai bercahaya ternyata liatin WA gitu ya. Ditutup sama apa Bu? Ditutup sama apa Bu? Sarung gitu ya. Ditutup sama selimut. Istrinya sampai terharu gitu ya. Ya Allah terima kasih. Saking solehnya suami saya sampai mukanya aja bercahaya. Bukan bercahaya, dia baca WA terus gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu.
Ini pengalaman. Siapa yang pengalaman begitu? Ini kalau suaminya bercahaya, Bu, lihat dulu coba dibuka itu. Bener nggak? Jangan-jangan dia baca WA gitu ya. Lagi ada kicak-kicak. Begitu ya, Bapak Ibu. Aduh. Ada yang ditanyakan kalau udah kita ini karena saya mau ada rapat lanjutan dengan PPG. Sip ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang. Recording stop. Terima kasih Pak Ujang. Selamat bertugas Kak Haji. Bapak Ibu PPN dikirimkan silahkan diambil ya, dipesan Zoom. Pak Jepri kayaknya di jalan nih Pak Jepri. Iya Pak. Di jalan ya Pak ya? Iya pinggir jalan. Pak Epul, gimana kabarnya Pak Epul? Alhamdulillah ketemu. sehat. Daftar itunya udah ada, daftar kelasnya. Alhamdulillah Saya sudah baru Pak. masuk dulu.